Kenapa sih kelas menengah Indonesia marah? Kamu mungkin ngerasain sendiri ya, gaji naik tiap tahun, tapi rasanya tuh nggak pernah cukup. Biaya hidup makin tinggi, cicilan numpuk. Sementara pejabat-pejabat itu yang harusnya jadi teladan kita, malah sibuk bikin kontroversi. Dari ada yang joget-joget yang viral, sampai pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati. Pertanyaan besarnya muncul, apakah undang-undang perampasan aset koruptor itu bisa jadi solusinya? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Jujur ya, saya sangat menyesalkan demo besar yang harusnya kemarin tuh untuk menyuarakan kekecewaan kita, itu ujung-ujungnya ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan berujung pada kerusuhan, perusakan fasilitas umum, dan penjarahan terjadi di beberapa tempat. Tapi saya juga nggak bisa menutup mata, ada kemarahan nyata dari kelas menengah Indonesia, ya kita ini, ya saya pun juga merasakan hal yang sama gitu. Kesel Pak. Tiap hari ada aja berita yang bikin darah kita tuh naik gitu. Dari larangan jual LPG 3 kilo, gas melon, ya kan? Yang dipengecer-pengecer nggak boleh. Kemudian ada lonjakan harga beras. Ya kan, sekarang harga beras berapa coba? Kemudian ada kasus korupsi minyak mentah, kemarin katanya dioplos. Terus kemudian ada gelombang PHK dan seterusnya, nggak selesai-selesai. Dan yang bikin tambah nyesek, kelas menengah yang kerja keras tiap hari, yang bayar pajak paling banyak, itu yang makin kepepet. Yang atas makin kaya nggak apa-apa, aset pekerja. Yang bawah, yang paling bawah dibantu pemerintah pakai bansos. Sedangkan yang di tengah, ya kepepet. Itu akhirnya apa? Marahnya tuh meledak gitu loh dalam demonstrasi. Nah, di video panjang ini kita akan ngobrol 3 hal penting. 1, kenapa kita kelas menengah Indonesia itu marah? Dan kedua, sebenarnya apa itu undang-undang perampasan aset? Gimana negara lain itu menerapkannya? Dan apa pro and kontranya kalau di Indonesia menjalankan undang-undang perampasan aset bagi koruptor khususnya? Dan yang ketiga, bagaimana nih undang-undang ini itu bisa membangkitkan kembali harapan kita kelas menengah? Pertanyaannya, kenapa sebenarnya kelas menengah Indonesia bisa sampai marah sebesar ini? Yuk kita bongkar di bab pertama. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa kok marah? Kenapa kok kamu marah gitu liatnya? Kita mulai dari sisi ekonomi. 1, gaji naik nggak? Naik. Tapi inflasinya lebih kencang lagi naiknya. Harga rumah nggak masuk akal. Biaya sekolah anak bikin stres. Biaya rumah sakit, nggak usah tanya deh. Jadi meskipun kelihatannya kita naik kelas, kenyataannya banyak kelas menengah di Indonesia itu terjebak cicilan dan nggak punya tabungan. Lalu ada sisi keadilan sosial. Kelas menengah itu bayar pajak paling besar. Tapi jarang sekali dapat subsidi atau mungkin juga perhatian khusus gitu. Dibilang kaya, ya enggak. Dibilang miskin untuk dapat subsidi, ya juga enggak. Jadinya tanggung. Dan yang terakhir, sisi psikologis. Coba bayangin ya. Tiap buka berita ketemu pejabat joget-joget. Pamer harta, rumah ratusan miliar, ngomongnya seenaknya. Kayak diledek terus-terusan di depan mata gitu loh. Makanya ketika muncul pemicu besar seperti tuntutan 17+8, itu kayak semua unek-unek itu kayak peledak gitu, keluarin semua gitu. Jadi marahnya kelas menengah itu bukan cuma karena satu isu, tapi karena akumulasi frustasinya kita. Dan salah satu simbol perlawanan mereka adalah undang-undang perampasan aset. Nah, sebenarnya apa undang-undang perampasan aset? Yuk kita bahas di bab 2. Undang-undang perampasan aset ini adalah aturan yang memungkinkan negara itu menyita aset hasil kejahatan korupsi. Jadi bukan cuma kurungan penjara ya. Kalau sekarang kan kebanyakan koruptor itu cuma di penjara. Tapi hartanya kan nggak diambil negara. Nah, dengan adanya undang-undang perampasan aset itu, hartanya koruptor itu bisa diambil. Nah, apa aja yang diatur dalam undang-undang tersebut? Jadi teman-teman, disclaimer, saya bukan ahli hukum, tapi saya mencoba untuk mempelajari sebenarnya apa yang dimaksud dengan undang-undang perampasan aset. Nah, saya melansir dari sebuah paper itu kayak semacam jurnal gitu, dari Pak Noverdi Puja Saputra yang berjudul Politik Hukum dan Muatan Pengaturan dalam Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Ternyata Indonesia itu sudah meratifikasi bab 5 United Nations Conventions Against Corruption atau UNCAC gitu ya. Kurang lebih ada 8 poin. 1.
Yang pertama itu perlu tahu istilah definisi tertentu di dalam undang-undang yang mengatur perampasan aset. Karena ada definisi tertentu. Itu tersebut digunakan sebagai batasan dan ruang lingkup supaya jelas dan tidak multitafsir. Teman-teman hati-hati, undang-undang ini tuh powerful banget. Jadi kalau sampai terjadi multitafsir, undang-undang ini bisa disalahgunakan. Ini penting banget, yang bagian nomor 1. Yang kedua, jenis tindak pidananya. Aset apa yang bisa dirampas, serta bagaimana cara menelusuri asetnya. Oke, bisa jadi loh, asetnya itu bukan atas nama pribadi, asetnya atas nama perusahaannya dia. Atau asetnya tidak hanya di Indonesia, tapi ada di Singapura, atau mungkin di Malaysia, atau dimanapun. Nah, itu nomor 2. Yang ketiga, tata cara pemblokiran. Ini udah ngomong bagaimana caranya. Kemudian penyitaannya gimana, perampasannya seperti apa. Keempat, subjek perampasan aset. Termasuk kalau terdakwanya meninggal dunia. Itu kalau terdakwanya meninggal dunia, masih ada nggak perampasan asetnya? Kalau terdakwanya lepas dari tuntutan, maupun terdakwanya melakukan perlawanan hukum lainnya, gimana caranya? Kelima, ada pengaturan mengenai acara pemeriksaan, wewenang mengadili pengadilan, dan pelaksanaan keputusan. Keenam, pengelolaan asetnya. Jadi begitu sudah dirampas sama negara, itu dikelolanya gimana? Tata cara pengelolaannya gimana? Yang ketujuh, ganti rugi dan perlindungan dari pihak ketiga jika ada yang dirugikan. Yang kedelapan adalah kerjasama internasional, termasuk bagaimana perampasan dan pengembalian aset dari luar negeri. Sekali lagi ya, saya bukan orang hukum dan saya tidak berkompetensi membahas lebih dalam mengenai undang-undangnya. Jadi teman-teman, apakah ada saran siapa orang yang tepat untuk kita ajak diskusi mengenai hal ini? Karena saya yakin undang-undang ini penting banget untuk Indonesia. Apa tujuan utama undang-undang perampasan aset? Ya, 1, pastinya ngembaliin aset kepada negara atau aset recovery. Kedua, memiskinkan koruptor. Dan yang ketiga, memberikan efek jerah. Masyarakat Indonesia pada umumnya berpikir ya, kalau cuma dipenjarain ya nggak akan jerah lah. Kenapa? Selesai dari hukuman penjara, koruptornya masih bisa hidup enak. Hasil rampokannya masih ada gitu. Betul nggak guys? Kalau kita sepemikiran, boleh dong kasih like-nya dulu. Thank you ya. Anyway, kamu pernah kepikiran nggak? Apakah ada negara yang sudah menerapkan undang-undang perampasan aset? Jawabannya ada dong. Contoh nih ya, ada Peru. Mereka itu punya sistem yang bernama, mohon maaf, saya nggak bisa bacanya yang benar, mungkin teman-teman bisa koreksi ya. Sini kurang lebih saya bacanya extinction de dominio. Ya. Hasilnya itu ratusan juta dolar aset itu bisa dikembalikan ke negara. Contohnya di tahun 2024 ya, tercatat 94 juta dolar Amerika, kurang lebih 1,5 triliunan, itu berhasil direbut balik. Yang kedua, Portugal. Tahun 2024, Portugal juga mengesahkan aturan yang memungkinkan pengadilan tuh merampas aset tanpa perlu vonis. Keren nggak? Gila ya? Tujuannya jelas, lawan korupsi. Tapi banyak kritik juga. Katanya ini bisa melanggar prinsip praduga tak bersalah. Ketiga, negara Swiss. Teman-teman tahu lah ya, Swiss itu terkenal sebagai bank dunianya orang-orang kaya. Ya, termasuk pejabat korup, itu mereka nyimpan uang di sana gitu. Tapi mereka punya undang-undang Foreign Illicit Assets Act. Hasilnya, banyak juga tuh aset pejabat asing itu bisa disita dan dikembalikan ke negara asalnya. Contoh nih ya, di Swiss itu pernah menyetujui pengembalian sekitar 8,5 juta dolar ke Peru. Aset terkait korupsi yang dibekukan sejak tahun 2004 dan akhirnya dikembalikan melalui mekanisme non-conviction based forfeitures. Lalu apa saja pro dan kontranya undang-undang perampasan aset ini? Ya, pro-nya 1. Negara kita di Indonesia itu bisa balikin uang jauh lebih banyak dibanding cuma denda. Jadi uangnya bisa dipakai buat yang lain kan. Ya, yang kedua, koruptor tuh benar-benar kapok. Ya, karena apa? Dimiskinkan. Yang ketiga, proses hukum bisa lebih cepat. Tapi ada sisi kontranya. 1, risiko penyalahgunaan. Bayangin, kalau ada oknum nakal, asal sita-sita aset, mati kan. Yang kedua, bisa dianggap melanggar prinsip presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Yang ketiga, kalau lembaganya nggak independen, itu bisa dipakai untuk balas dendam politik. Jadi jelas ya, undang-undang ini punya potensi besar, tapi di sisi lain risikonya juga gede gitu. Kalau menurut kamu, apakah Indonesia sudah siap punya undang-undang perampasan aset? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Karena ujung-ujungnya semua itu kembali ke satu pertanyaan. Gimana sih cara kita kelas menengah ini bisa kembali bangkit dan percaya pada negara? Kita bahas di bab berikutnya.
Sebagai perencana keuangan sekaligus pengamat ekonomi, saya melihat ya, faktor penting untuk Indonesia menuju Indonesia emas itu adalah jumlah angka kelas menengah. Indonesia berharap tahun nanti 2045, pendapatan per kapita itu bisa menyamai negara maju. Kurang lebih 30.300 US dollar. Kurang lebih 400-an juta per tahun lah, rata-rata penghasilan orang Indonesia. Kalau dilihat, jauh ya. Jauh banget gitu dari target gitu. Bukannya kelas menengah itu tambah banyak atau naik kelas, tapi yang ada malah apa? Turun. Jumlahnya turun, berkurang. Penurunannya kurang lebih 9,5 juta orang gitu. Teman-teman, apakah kamu masih yakin bahwa visi Indonesia Emas 2045, Indonesia jadi negara maju, itu masih bisa terwujud? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya yakin kalau korupsi bisa ditekan, aset bisa direbut balik, uang negara itu dipakai buat hal-hal produktif, bangun sekolah, rumah sakit, subsidi pendidikan, infrastruktur, itu dampaknya langsung, itu terasa buat naikin kelas menengahnya. Tapi jangan cuma tunggu pemerintah yang kerja. Kita juga harus siap. Kita juga harus berusaha. At least di bidang ekonomi, di bidang keuangan kita pribadi, kita perlu punya atau kita perlu menguasai 3 skill. 1, kita perlu tahu kelas menengah itu gimana caranya cari uang. Tingkatin income-nya. Kedua, ketika uangnya ada, kita tuh perlu tahu gimana caranya ngerencanain keuangan. Biar nggak boncos. Kita pakai uangnya bukan cuma buat hidup sekarang, buat hidup nanti juga. Yang ketiga, kita perlu tahu yang namanya investasi. Supaya uang yang kita punya, hasil kerja keras kita, itu juga bisa kerja juga. Jadi nggak jangan cuma kita yang kerja, tapi uang juga kerja. Karena bagaimanapun, mimpi Indonesia Emas 2045 itu butuh kelas menengah yang kuat. Kelas menengahnya butuh berdaya, bisa berani melangkah. Jadi teman-teman, undang-undang perampasan aset mungkin bukan obat paling mujarab untuk semua masalah. Tapi bisa jadi titik balik buat Indonesia, negeri kita. Kalau kamu setuju dengan undang-undang ini, segera disahkan, silahkan tulis di kolom komentar setuju. Nah, kalau menurutmu masih banyak risiko, boleh kamu tulis masih ragu dan kasih tahu kenapa pendapatmu seperti itu. Saya pengen tahu pendapatmu. Oh ya, mau infoin aja, seandainya kamu ingin berinvestasi di pasar modal tapi butuh teman diskusi, kamu bisa ngobrol loh bersama perencana keuangan di Finansialku. Kami di Finansialku punya namanya program pendampingan investasi. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku ya, apa itu program pendampingan investasi, berapa harganya, dan kira-kira apa aja yang akan kamu dapatkan. So, silahkan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Financial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan.